Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan ini adalah termasuk bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'an atau menurunkan Al-Qur'an kepada seorang hambanya yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita kenal dengan nama atau dengan sebutan Nuzulul Quran, di mana malam turunnya Al-Quran adalah tepatnya pada tanggal 17 Ramadan pada sekitar 1400 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin, kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci? Yang pertama adalah karena tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi Al-Quran. Suatu saat ada salah seorang berusaha untuk menandingi Al-Quran, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dia mengaku mendapat firman dari Allah, tetapi kenyataannya tidak bisa dibanding dengan Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada mereka, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ayat ini menerangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada mereka yang mencoba untuk menandingi Al-Quran. Kalau kita lihat sebuah karya atau sebuah tulisan yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzab, dia mengatakan itu katanya mendapat wahyu dari Tuhan. Salah satu contohnya, ya dibda'u binta dibda'a ini, wahai kata anak dari dua kata, bersihkan apa yang hendak kamu bersihkan. Bagian atas ada di dahan-dahan, bagian bawah ada di dalam lumpur. Apa keindahan karya ini? Apa hebatnya? Ternyata tidak mampu menandingi Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya indah, sastranya tinggi, dan sangat menghargai kepada manusia. Sehingga Al-Quran dikatakan kitab suci yang pertama adalah karena sampai saat ini tidak ada manusia yang mampu menandinginya. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran dikatakan dengan kitab suci? Karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas la yubdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Jadi fitrahnya manusia adalah sesuai dengan firman Allah, yaitu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada yang hanif, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena
Allah Subhanahu wa taala menghargai fitrah yang namanya manusia. Fitrahnya manusia. Salah satu contoh diturunkannya Al-Qur'an pada waktu diharamkannya khamr. Khamr tidak serta-merta diharamkan oleh Allah, tetapi adanya proses. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau pada saat itu sebelum Allah melarang diharamkannya khamr, yang namanya mabuk adalah merupakan kebiasaan orang-orang Arab kala itu. Sehingga Al-Qur'an turun dengan berproses. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk atau janganlah kamu melakukan sholat apabila dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholah illa wa antum sukara. Kalau kita lihat di sini maka mabuk masih boleh, tetapi janganlah melakukan atau janganlah sampai minum khamr yang mengakibatkan manusia mabuk apabila kita mau melaksanakan sholat. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hambanya untuk berfikir, yas'alunaka anil khamr kul fihima ismun kabir. Pikirkanlah olehmu tentang khamr karena di dalamnya terdapat satu bahaya yang membahayakan kepada umat manusia. Setelah orang berpikir bahwasannya ternyata khamr adalah membahayakan bagi manusia dan sudah banyak umat Islam yang meninggalkan kala itu, maka turunlah ayat Al-Qur'an yang betul-betul menjelaskan keharamannya khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu katsiran la'allakum tuflihun. Jadi secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kenapa? Karena najis, amal setan membuat manusia mabuk dan lupa diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa Al-Qur'an dikatakan dengan kitab suci atau kenapa Al-Qur'an disebut kitab suci? Karena isi-isinya antara ayat yang satu dan ayat yang lainnya tidak ada satupun di antaranya yang bertentangan. Antara ayat satu dengan ayat yang lainnya saling memperkuat, saling menguatkan. Bisa jadi ayat yang satu dan ayat berikutnya menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga Al-Qur'an dikatakan kitab suci adalah karena tidak adanya pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau misalnya Al-Qur'an membicarakan tentang keesaan Allah, maka tidak ada satupun ayat yang menerangkan atau ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu lebih dari satu. Tetapi Al-Qur'an sangat membicarakan atau sangat mendukung bahwasannya semuanya isi-isinya adalah menjelaskan tentang keesaan Allah. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lain. Sehingga ayat-ayat Al-Qur'an saling menguatkan, saling mendukung, dan saling membahagiakan umat manusia. Oleh sebab itu, itulah penyebabnya Al-Qur'an dikatakan dengan kitab suci. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita yakini bahwa dengan diturunkannya Al-Qur'an termasuk malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga apabila kita melakukan ibadah dinilai oleh Allah sama dengan melaksanakan ibadah 1000 bulan. Apabila kita sholat 2 rakaat, maka dilipat gandakan oleh Allah 1000 kali. Oleh sebab itu, mari kita berusaha untuk memperolehnya. Mudah-mudahan puasa kita dikabulkan permintaan kita kepada Allah dan benar-benar Allah memberikan kepada kita, dijadikan oleh Allah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.